Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Anjeli. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai parameter desain perkerasan lentur dan contoh perhitungan perencanaan perkerasan jalan baru. Berikut penjelasannya. Nah, parameter desain perkerasan lentur. Parameter ini terdiri dari 8 parameter. Yang pertama itu fungsi jalan. Jadi kita harus tahu dulu jalan itu ditentukan sebagai jalan arteri, kolektor, ataupun jalan lokal. Lalu umur rencana, lalu lalu lintas, yang keempat daya dukung tanah dasar yang akan diperhitungkan dengan nilai CBR, lalu kondisi lingkungan atau faktor regional, di mana ini bergantung dengan lokasi di mana perkerasan tersebut diletakkan, lalu sifat dan kuantitas material yang tersedia di lokasi, lalu kinerja perkerasan, dan bentuk geometri lapisan perkerasan. Yang pertama itu fungsi jalan. Klasifikasi jalan secara umum menurut kelas, fungsi, dimensi kendaraan maksimum, dan muatan sumbu terdekat atau MST. Nah, yang pertama itu ada jalan kelas 1 yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton. Lalu jalan kelas 2 yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton. Lalu jalan kelas 3A yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui dengan kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton. Lalu jalan kelas 3B yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan yang bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mm, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton. Lalu jalan kelas 3C yaitu jalan lokal dan jalan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 mm, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan yaitu 8 ton. Yang kedua, parameter umur rencana. Umur rencana atau UR perkerasan jalan adalah jumlah tahun dari saat jalan tersebut dibuka untuk lalu lintas kendaraan sampai diperlukan suatu perbaikan yang bersifat struktural atau overlay perkerasan. Selama umur rencana tersebut, pemeliharaan perkerasan jalan tetap harus dilakukan, seperti pelapisan non-struktural yang berfungsi sebagai lapis aus. Umur rencana untuk perkerasan lentur jalan baru umumnya 20 tahun dan untuk peningkatan jalan 10 tahun. Yang ketiga, parameter lalu lintas. Tebal lapisan perkerasan ditentukan dari beban yang akan dipikul. Dalam hal ini, berarti arus lalu lintas yang hendak memakai jalan tersebut. Besarnya arus lalu lintas diperoleh dari yang pertama, analisis lalu lintas saat ini dengan data berupa jumlah kendaraan yang hendak memakai jalan, jenis kendaraan beserta jumlah tiap jenisnya, konfigurasi sumbu masing-masing jenis, dan beban masing-masing sumbu kendaraan. Lalu yang kedua, perkiraan faktor pertumbuhan lalu lintas atau I selama umur rencana. Lintas ekuivalen rencana atau LER. Lintas ekuivalen rencana adalah suatu besaran yang dipakai dalam nomogram penetapan tebal perkerasan untuk menyatakan jumlah lintas ekuivalen sumbu tunggal seberat 8,16 ton atau 18.000 lb jalur rencana, di mana rumusnya itu LET dikali FP. LET itu lintas ekuivalen tengah dengan rumus LEP ditambah LEA dibagi 2. FP itu faktor penyesuaian, ditentukan dengan rumus FP sama dengan umur rencana dibagi 10. Lanjut, faktor daya rusak atau damage factor itu faktor pertama faktor ekivalensi beban sumbu kendaraan atau FPT atau FPT dengan BSST dibagi 8160 dipakati 4 faktor ekivalensi beban sumbu kendaraan atau FEG dengan rumus 0,086 dikali BSSG dibagi 8160 itu faktor ekivalensi beban sumbu ekivalensi beban sumbu kendaraan FET dengan rumus BSST dibagi 0,054 dikali BSSTR dibagi 8 faktor ekivalensi beban sumbu kendaraan catatan atau beban sumbu kendaraan dalam kilogram. Lalu
angka ekivalen atau FE beban sumbu kendaraan. Angka ekivalen atau E dari suatu beban sumbu kendaraan adalah angka yang menyatakan perbandingan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu lintasan beban sumbu tunggal kendaraan terhadap tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh satu lintasan beban standar sumbu tunggal seberat 8,16 ton atau 18.000 lb. Untuk mempermudah perhitungan, pada petunjuk perencanaan tebal perkerasan lentur jalan raya dengan metode analisa komponen, halaman 8, angka ekivalen atau E masing-masing golongan beban sumbu atau setiap kendaraan ditentukan menurut rumus daftar di bawah ini. Nah, di sini ada tabel daftar 3 angka ekivalen atau E beban sumbu kendaraan. Jumlah lajur berdasarkan lebar perkerasan. Jalur rencana merupakan salah satu jalur lalu lintas dari suatu ruas jalan raya yang menampung lalu lintas terbesar. Jika jalan tidak memiliki tanda batas jalur, maka jumlah jalur ditentukan dari lebar perkerasan menurut daftar di bawah ini. Di bawah ini ada daftar 1, yaitu mengenai jumlah lajur berdasarkan lebar perkerasan. Selanjutnya, koefisien distribusi kendaraan atau C. Koefisien distribusi kendaraan atau C untuk kendaraan ringan dan berat yang lewat pada jalur rencana ditentukan menurut daftar di bawah ini. Nah, dengan catatan berat total lebih kecil dari 5 ton, misalnya mobil penumpang, pickup, dan mobil hantaran. Lalu berat total lebih besar 5 ton, misalnya bus, truk, traktor, semi-trailer, dan trailer. Selanjutnya yang keempat itu daya dukung tanah dasar atau DDT. Kekuatan tanah dasar akan menentukan ketebalan lapisan perkerasan. Makin kuat tanah dasar, maka makin tipis lapisan perkerasan yang diperlukan. Lalu kekuatan tanah dasar ditentukan dengan nilai CBR. Nilai CBR yang dipakai untuk perencanaan suatu ruas jalan ditetapkan sebagai nilai ke-10% terendah dari nilai CBR yang diamati. Nilai CBR rencana kemudian digunakan untuk menetapkan nilai DDT dari nomogram. Nah, berikut ada tabel, yaitu tabel jumlah lajur berdasarkan lebar perkerasan. Nah, di sini ada korelasi DDT dengan CBR. Hubungan nilai CBR dan DDT adalah dengan garis mendatar dari kanan ke sebelah kiri, atau dengan persamaan DDT sama dengan 4,3 log CBR plus 1,7. Yang kelima itu kondisi lingkungan. Struktur perkerasan bersifat dinamis sehingga mungkin akan rusak meskipun tidak melayani lalu lintas. Kondisi lingkungan berpengaruh terhadap yang pertama, sifat teknis konstruksi perkerasan dan sifat komponen material lapisan perkerasan. Yang kedua, pelapukan material. Yang ketiga, penurunan tingkat kenyamanan dari perkerasan jalan. Lalu faktor regional atau FR. Dalam penentuan tebal perkerasan, faktor regional hanya dipengaruhi oleh bentuk alinyemen atau kelandaian dan tikungan, presentase kendaraan berat dan yang berhenti, serta iklim atau curah hujan sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel untuk menentukan faktor regionalnya dengan catatan pada bagian-bagian jalan tertentu seperti persimpangan, pemberhentian, atau tikungan tajam, atau jari-jari 30 meter, FR-nya harus kita tambah dengan 0,5. Nah, sedangkan untuk daerah rawa, FR-nya ditambah dengan nilai 1. Sifat material lapis perkerasan. Perencanaan tebal lapisan perkerasan ditentukan juga dari jenis lapisan perkerasan. Hal ini ditentukan dari tersedianya material dan mutu material tersebut. Lalu kualitas bahan perkerasan. Nilai koefisien kekuatan bahan merupakan nilai empiris berdasarkan stabilitas bahan perkerasan. Tanah lempung dan berbutir kasar ditentukan menurut nilai CBR. Lapisan aspal menurut nilai stabilitas Marshall dalam kilogram. Dan lapisan stabilitas semen atau kapur menurut nilai kekuatan tekan dengan satuan kilogram per sentimeter kuadrat. Penentuan tebal lapisan dilakukan menggunakan nomogram. Hasilnya dinyatakan dengan ITP atau indeks tebal perkerasan. Nah, di sini ada rumus ITP, yaitu A dikali D1 ditambah A2 dikali D2 ditambah A3 dikali D3. Selanjutnya, koefisien kekuatan relatif. Koefisien kekuatan relatif atau A, masing-masing bahan dan kegunaannya sebagai lapis permukaan, fondasi bawah, ditentukan secara korelasi sesuai nilai Marshall test, atau untuk bahan dengan aspal, kuat tekan untuk bahan yang distabilisasi dengan semen atau kapur, atau CBR untuk bahan lapis fondasi bawah.
Berikut batas minimum tebal lapisan permukaan. Nah, di sini ada batas minimum untuk lapis permukaan, untuk lapis pondasi, dan juga lapis pondasi bawah. Yang ketujuh, yaitu kinerja perkerasan. Meliputi 3 hal, yaitu yang pertama keamanan, yang mana ditentukan oleh besarnya gesekan atau friction antara ban dan permukaan jalan. Yang kedua, struktur perkerasan berhubungan dengan kondisi fisik jalan tersebut seperti retak, amblas, alur, gelombang, dan sebagainya. Lalu fungsi layan berhubungan dengan kenyamanan mengemudi atau riding quality. Kinerja perkerasan dapat dinyatakan dengan indeks permukaan dan juga indeks kondisi jalan. Indeks permukaan atau IP, indeks permukaan ini menyatakan nilai kerataan atau kehalusan serta kekokohan permukaan yang bertalian dengan tingkat pelayanan bagi lalu lintas yang lewat. IP itu nilainya ada 1, yaitu menyatakan permukaan jalan dalam keadaan rusak berat sehingga sangat mengganggu lalu lintas kendaraan. IP dengan nilai 1,5 itu tingkat pelayanan terendah yang masih mungkin atau jalan tidak terputus. IP dengan nilai 2 itu tingkat pelayanan rendah bagi jalan yang masih mantap. Lalu IP dengan nilai 2,5 menyatakan permukaan jalan masih cukup stabil dan baik. Selanjutnya, indeks permukaan awal umur rencana atau IP0. Dalam menentukan indeks permukaan pada awal umur rencana, perlu diperhatikan jenis lapisan permukaan atau kerataan atau kehalusan serta kekokohan pada awal umur rencana menurut daftar 6 di bawah ini. Nah, di sini ada tabel mengenai indeks permukaan pada awal umur rencana atau IP0. Selanjutnya, indeks permukaan awal umur rencana atau IPT. Dalam menentukan indeks permukaan atau IP pada akhir umur rencana, perlu dipertimbangkan faktor-faktor klasifikasi fungsional jalan dan jumlah lintas ekuivalen rencana atau LER menurut daftar di bawah ini. Nah, sebagai catatan, pada proyek-proyek penunjang jalan, japat atau jalan murad atau jalan darurat, maka IP dapat diambil 1,0. Nah, di sini ada daftar nomogram di mana setelah kita mendapatkan nilai indeks permukaan awal dan indeks permukaan akhir, nanti bisa kita tentukan nomogram nomor berapa yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan indeks tebal perkerasan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai perhitungan perencanaan perkerasan jalan. Diketahui tebal perkerasan untuk 4 lajur dan umur rencana 20 tahun. Jalan direncanakan dibuka setelah pekerjaan selama 2 tahun dengan pertumbuhan lalu lintas sebesar 8% per tahun. Kelandaian jalan 3%, curah hujan 1000 mm per tahun, dan terdapat banyak persimpangan. CBR tanah dasar itu 4%, lalu perkembangan lalu lintas atau I untuk 20 tahun itu 6% per tahun. Data-data yang diketahui itu kendaraan ringan dengan distribusi beban 1 ton ditambah 1 ton dengan jumlah kendaraan 2000 kendaraan, lalu bus 8 ton dengan jumlah kendaraan 300 kendaraan, lalu truk 2as 13 ton dengan distribusi beban 5 ton ditambah 8 ton dengan jumlah kendaraan 50, lalu truk 3as 20 ton di mana distribusi bebannya itu 6 ditambah 7,7. 7,7 ini melambangkan dia sumbu ganda dengan jumlah kendaraan 30 kendaraan. Lalu diketahui dalam soal itu bahan perkerasan surface beton aspal MS 744 kg dengan roughness lebih kecil dari 1000 mm per kilometer dengan tebal 10 cm dan koefisien relatif 0,4. Lalu base-nya batu pecah CBR 100% tebal 20 cm, koefisien kekuatan relatif 0,14. Subbase sirtu CBR 30%, koefisien kekuatan relatif 0,11. Lalu sampai di tahap penyelesaian soal tadi. Nah, yang harus kita lakukan itu tahap pertamanya yaitu menghitung lintas harian rata-rata atau LHR. Yang pertama, LHR pada awal umur rencana atau setelah 2 tahun dengan I sama dengan 8%. Nah, rumusnya itu 1 ditambah I pangkat N, jadi 1 ditambah 0,08 pangkat 2, itu dapatnya 1,1664. Nah, setelah itu kita kalikan dengan jumlah kendaraan yang udah diketahui di soal dari data. Nah, didapat untuk kendaraan ringan itu 2332,8,
Lalu untuk bus 8 ton 349,92, untuk truk 2 as itu 58,32, untuk truk 3 as itu 34,992. Dengan catatan harus dibulatkan ke atas karena tidak ada kendaraan dalam jumlah yang koma. Jadi didapatkan 233 kendaraan, 350 kendaraan, 59 kendaraan, dan juga 35 kendaraan. Lalu lintas harian rata-rata atau LHR untuk 20 tahun dengan I sama dengan 6%. Nah, ini rumusnya 1 ditambah I pangkat N, 1 ditambah I-nya 0,06 dipangkatin 20 karena jumlah umur rencana itu 20 tahun. Nah, didapatkan 3,207. Lalu dari 3,207 ini dikalikan dengan data yang udah diketahui di soal jumlah kendaraannya. Nah, didapatkan untuk kendaraan ringan itu 7.482 kendaraan, untuk bus 8 ton itu 1.123 kendaraan, untuk truk 2 as itu 190 kendaraan, dan untuk truk 3 as itu 113 kendaraan. Lalu selanjutnya menghitung ekivalensi beban sumbu kendaraan. Nah, sebagai contoh saya ambil perhitungan kendaraan ringan. Nah, distribusi beban itu kan 1 ton ditambah 1 ton. Kita lihat di gambar. Itu bebannya dalam kilogram, sehingga kita ubah 1 ton jadi 1000 kilogram. Nah, karena ini sumbu tunggal, makanya angka ekivalennya kita ambil 0,002. Lalu sebagai contoh lagi, truk 3 as 20 ton dengan distribusi beban sumbu tunggal 6 ton dan 7 ini sumbu ganda. Jadi nanti bebannya harus ditambah 7 ditambah 7 jadi 14 ton. Nah, sehingga untuk yang 6 ton ini kita ubah menjadi kilogram. Lihat panah yang warna merah. 6.000 kg untuk sumbu tunggal itu angka ekivalennya 0,2923. Sedangkan untuk 14 ton menjadi kilogram menjadi 14.000 kg. Lihat panah yang ungu itu untuk sumbu gandanya ya, angka ekivalennya itu 0,7452. Nah, selanjutnya itu tahap lintas ekivalen permulaan atau LEP. Di sini udah diketahui dalam soal itu 4 lajur 2 arah, sehingga C kendaraan ringannya 0,3 dan C kendaraan beratnya 0,45 dari gambar yang di atas ini. Setelah itu udah dapat nilai C, kita masukkan ke dalam rumus LEP. Lalu untuk contoh perhitungan saya akan menjelaskan pada perhitungan kendaraan ringan. Untuk nilai LHR sama E itu udah kita hitungkan di sebelumnya, udah dapat yaitu 2333 dikali 0,0004 dikali C-nya 0,3. Nah, didapati 0,28. Perhitungannya sama sampai ke truk 3 as 20 ton. Lalu dijumlahkan, didapatkan nilai LEP sebesar 69,981. Nah, selanjutnya lintas ekivalen akhir atau LEA, di mana rumusnya itu LHR untuk umur rencana 20 tahun dikali C dikali E. Nah, ini LHR-nya udah kita cari di perhitungan sebelumnya. Misalnya tinggal dikali 7.482 dikali nilai C yang tadi 0,3 dikali nilai E 0,004 yaitu 0,898. Lalu dijumlahkan, didapatkan jumlah LEA yaitu 225,197. Selanjutnya tahap yang kelima yaitu lintas ekivalen tengah atau LET. Rumusnya itu LEP ditambah LEA dibagi 2 sehingga didapatkan hasil 147,589. Lalu selanjutnya tahap yang keenam itu lintas ekivalen rencana atau LER. LER itu sama dengan LET dikali FP. FP itu rumusnya UR dibagi 10 sehingga didapati LER-nya untuk umur rencana 20 tahun itu 295,178. Lalu tahap selanjutnya itu mencari indeks permukaan pada akhir umur rencana atau IPT. Nah, di sini kita harus tentukan dulu klasifikasi jalannya. Karena muatan sumbu terberatnya itu adalah lebih besar dari 10 ton sesuai dari soal, maka jalan ini termasuk jalan arteri. Nah, setelah itu kita lihat lagi indeks permukaan pada akhir umur rencana atau IP-nya dengan melihat nilai dari LER-nya. Nah, LER tadi kan hasilnya 295,178. Berarti dia di antara 100 sampai 1000. Nah, karena dia jalan arteri, makanya
IPT-nya itu adalah antara 2 sampai 2,5. Tapi saya ambilnya itu 2,5, jadi yang terbesar. Nah, selanjutnya itu tahap indeks permukaan pada awal umur rencana atau IP0. Nah, di sini kita pakai perkerasan elaston, lalu kekerasan itu lebih besar dari 1000 sehingga nilai IP0 itu 3,9 sampai 3,5. Lalu kita menentukan nomogram nomor berapa yang bisa kita pakai untuk menentukan indeks tebal perkerasan. Nah, di sini dipilih nomor 2. Kenapa? Karena nilai IP0-nya itu 3,9 sampai 3,5, lalu IPT-nya itu 2,5. Nah, lalu selanjutnya itu mencari ITP. CBR tanah dasarnya itu sebesar 4%, udah diketahui di soal. Lalu DDT-nya bisa dicari dengan rumus 4,3 log CBR ditambah 1,7. DDT-nya didapat 4,289. Lalu kita harus cari persentase kendaraan beratnya. Kendaraan berat itu lebih besar dari 5 ton, sehingga kita jumlahkan semua kendaraan berat yang ada di soal tadi, yaitu 300 kendaraan ditambah 50 ditambah 30 kendaraan dibagi total kendaraan 2000 ditambah 300 ditambah 50 ditambah 30. Nah, dikalikan 100 didapat 15,966%. Lalu di soal diketahui kelandaian 3%, yaitu lebih kecil dari 6%. Lalu persentase kendaraan beratnya lebih kecil dari 30%, dan curah hujannya itu 1000 mm, yaitu lebih besar dari 900, sehingga kita dapat FR-nya itu 1,5. Nah, baca catatannya. Pada bagian-bagian jalan tertentu seperti persimpangan, pemberhentian, atau tikungan tajam itu harus ditambah 0,5. Nah, pada soal itu terdapat banyak pemberhentian, sehingga kita harus tambahkan dengan 0,5 sehingga SM-nya itu adalah 2. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan gimana cara menarik garis nomogram. Dan di sini udah ada nomogram nomor 2. Nah, yang pertama itu kita masukkan nilai DDT yang udah kita cari tadi, yaitu 4,289. Lalu kita masukkan nilai LER-nya, yaitu sebesar 295,178. Lalu kita tarik garis. Nah, setelah itu ke ITP-nya kita tarik garis lurus aja dari LER. Nah, didapat 8,8. Setelah itu kita plotkan nilai FR-nya, yaitu 2. Lalu dari FR tinggal kita tarik garis lurus aja ke ITP yang diizinkan. Nah, di sini ITP yang diizinkan yaitu 10. Nah, selanjutnya itu menentukan tebal perkerasan. Untuk rumusnya itu ITP sama dengan A1 dikali D1 ditambah A2 dikali D2 ditambah A3 dikali D3. Nah, diketahui pada soal untuk surface itu tebalnya 10 cm, lalu koefisien relatifnya 0,4. Lalu untuk base itu D2-nya 20 cm dan juga A2-nya itu 0,14. Untuk subbase A3 itu 0,11. Nah, dari nomogram yang tadi itu didapatkan ITP untuk umur rencana 20 tahun itu nilainya 10. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumus ITP tadi, dapatkan D3-nya itu sebesar 29,09. Tapi kita bulatkan ke atas menjadi 30 cm. Nah, sebagai catatan, jika di soal itu tidak diketahui tebal dan juga koefisien relatif, bisa kita cari sendiri di dalam gambar yang udah saya lampirkan di PPT saya. Nah, berikut merupakan gambar susunan perkerasan, yang mana ini adalah tahap terakhir. Nah, tinggal kita masukkan aja gambarnya, yaitu 10 cm lapisan laston, lalu 20 cm batu pecah CBR 100%, lalu 30 cm situ CBR 30%, dengan CBR 4%. Nah, untuk mengetahui kita tuh salah atau tidak, bisa kita lihat dari ketebalannya. Jadi D3 ini harus lebih besar dibandingkan D2. Nah, D2 ini juga harus lebih besar daripada D1. Begitu. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.